Pada awal tahun 1945, Perang Dunia Kedua di Pasifik memasuki fase penentuan. Jepang telah kehilangan sebagian besar wilayah kekuasaannya. Armada lautnya melemah, jalur logistiknya terputus, dan kekuatan udara Amerika semakin mendominasi langit Pasifik. Di Washington, perang ini mulai dipandang bukan lagi sebagai soal apakah Jepang akan kalah, melainkan kapan perang ini akan berakhir dan berapa besar harga yang harus dibayar untuk mencapainya. Di tengah situasi itu, perhatian Amerika Serikat beralih ke Iwo Jima, sebuah pulau kecil yang selama bertahun-tahun nyaris luput dari perhatian dunia. Sebidang tanah vulkanik di antara Kepulauan Mariana dan daratan utama Jepang. Pulau ini tidak memiliki kota, tidak dihuni penduduk sipil, dan tidak menyimpan nilai ekonomi apapun. Dalam kondisi normal, Iwo Jima mungkin hanya akan tercatat sebagai nama di peta navigasi. Namun perang mengubahnya menjadi sasaran strategis yang tak bisa diabaikan. Bagi Amerika Serikat, pulau kecil ini mulai diyakini sebagai kunci strategis dalam tahap akhir perang. Iwo Jima dipandang sebagai titik penting untuk mendukung serangan udara ke Jepang, tempat pendaratan darurat bagi pesawat pengebom, pangkalan pengawal tempur, dan untuk mempercepat tekanan militer ke jantung musuh. Di atas meja para perencana perang, Iwo Jima dipandang sebagai langkah yang masuk akal. Sebuah operasi antara yang dinilai perlu untuk membuka jalan menuju serangan langsung ke Jepang. Di sisi lain, Jepang menghadapi kenyataan yang jauh lebih gelap. Mereka memahami bahwa Iwo Jima hampir mustahil dipertahankan. Tidak ada bantuan besar yang akan datang dan tidak ada kemungkinan mundur. Namun justru karena itulah pulau ini menjadi penting. Bagi Jepang, Iwo Jima bukan lagi soal mempertahankan wilayah, melainkan tentang bagaimana memperlambat musuh dan memaksa Amerika membayar kemenangan mereka dengan korban yang besar. Ketika pasukan Amerika akhirnya mendarat di Iwo Jima, yang mereka hadapi bukanlah perlawanan konvensional, melainkan sebuah pertempuran yang dirancang untuk berlangsung lama, melelahkan, dan memakan korban di kedua sisi. Ini bukan sekadar soal keberanian di medan tempur, melainkan hasil dari keputusan-keputusan strategis yang telah dibuat jauh sebelum tembakan pertama dilepaskan. Pertanyaannya bukan hanya mengapa Iwo Jima menjadi salah satu pertempuran paling berdarah dalam Perang Dunia Kedua, tetapi keputusan siapa yang membuat pertempuran ini tak bisa dihindari. Inilah kisah tentang Iwo Jima. Tentang keputusan strategis, tentang logika perang yang menuntut konsistensi sampai akhir, dan tentang bagaimana sebuah pulau kecil bisa berubah menjadi tempat di mana nyawa manusia diperlakukan sebagai bagian dari perencanaan militer. Disinilah Perang Dunia Kedua memperlihatkan bentuknya yang paling nyata, ketika kemenangan tidak pernah datang tanpa meninggalkan pertanyaan tentang harga yang harus dibayar untuk mencapainya. Memasuki awal tahun 1945, Perang Pasifik telah memasuki fase yang sangat berbeda. Jepang bukan lagi kekuatan ofensif yang mengguncang dunia seperti pada tahun 1941. Sejak kekalahan di Midway dan Guadalcanal hingga jatuhnya Saipan dan Guam, kemampuan militer Jepang terus terkikis. Armada lautnya kehilangan banyak kapal utama. Pilot-pilot berpengalaman sebagian besar telah gugur dan jalur suplai dari Asia Tenggara terputus oleh blokade dan serangan sekutu. Sebaliknya, Amerika Serikat justru berada di puncak kekuatan militernya. Industri perang bekerja tanpa henti. Kekuatan laut Amerika di Pasifik berkembang menjadi yang terbesar dalam sejarah. Dan kekuatan udara Amerika mulai menembus jantung kekuasaan Jepang. Dari Kepulauan Mariana, pesawat pembom B-29 Super Fortress terbang langsung ke kota-kota Jepang.
Untuk pertama kalinya, daratan utama Jepang dapat dijangkau dan diserang secara langsung. Namun dominasi ini tidak berarti perang akan berakhir dengan cepat. Setiap langkah Amerika yang semakin mendekati Jepang justru memperlihatkan pola yang mengkhawatirkan. Semakin terdesak, perlawanan Jepang semakin brutal. Di Saipan dan Peleliu, pasukan Amerika menyadari bahwa kemenangan tidak lagi ditentukan oleh perebutan pantai, melainkan oleh pertempuran panjang melawan pertahanan bawah tanah, bunker tersembunyi, dan pasukan yang memilih bertempur sampai mati. Korban jiwa meningkat tajam, bahkan ketika hasil akhirnya sudah dapat diperkirakan. Di titik inilah muncul kekhawatiran besar di kalangan perencana perang Amerika. Jika pulau-pulau kecil saja bisa menelan ribuan korban, apa yang akan terjadi jika perang benar-benar mencapai daratan utama Jepang? Proyeksi korban untuk invasi langsung mulai dibahas secara serius, dan perhitungan itu menunjukkan bahwa kemenangan hanya mungkin diraih dengan potensi korban yang sangat besar. Dalam konteks inilah, Iwo Jima menjadi faktor kunci dalam strategi perang udara Amerika. Pulau ini berada tepat di antara Kepulauan Mariana dan daratan utama Jepang. Selama Iwo Jima masih dikuasai Jepang, pesawat Amerika terpaksa terbang tanpa tempat pendaratan darurat. Selain itu, pangkalan udara Jepang di Iwo Jima juga berfungsi sebagai pos peringatan dini, memberi Jepang waktu berharga untuk bersiap menghadapi serangan udara. Bagi Amerika, Perang Pasifik di awal 1945 bukan lagi tentang ekspansi wilayah, melainkan tentang efisiensi perang. Bagaimana mempersingkat waktu, menekan kerugian, dan menciptakan kondisi yang bisa memaksa Jepang menyerah. Setiap keputusan kini diukur dengan satu pertanyaan utama. Apakah langkah ini akan mempercepat berakhirnya perang, atau justru memperpanjang penderitaan? Dalam buku The Rising Sun, The Decline and Fall of the Japanese Empire, karya John Toland, digambarkan bagaimana pada fase akhir perang, baik Jepang maupun Amerika sama-sama bergerak bukan karena optimisme, melainkan karena keterpaksaan strategis. Jepang bertahan karena tidak melihat alternatif yang lain. Sementara Amerika menyerang karena meyakini bahwa penundaan justru akan menelan biaya yang lebih besar. Maka, sebelum satupun marinir Amerika menginjakkan kaki di pasir hitam Iwo Jima, pertempuran ini sesungguhnya sudah dimulai. Di ruang rapat, di atas peta strategi, dan dalam perhitungan dingin tentang waktu, jarak, dan korban yang dianggap masih dapat diterima. Dari gambaran besar inilah, perhatian Amerika akhirnya mengerucut pada satu pertanyaan yang sederhana, namun menentukan. Jika perang harus terus berlanjut, pulau mana yang harus direbut lebih dulu, dan mengapa pulau itu harus Iwo Jima? Bagi para perencana perang Amerika, Iwo Jima bukan dipandang sebagai wilayah yang harus direbut, melainkan sebagai solusi atas masalah yang sangat praktis. Sejak akhir tahun 1944, pesawat pembom B-29 mulai menjalankan misi jarak jauh dari Kepulauan Mariana menuju Jepang. Penerbangan ini harus menempuh perjalanan ribuan kilometer yang melelahkan dan penuh risiko. Kerusakan mesin, pesawat ditembak, atau cuaca buruk sering memaksa pesawat kembali dalam kondisi darurat, dan di sepanjang rute tersebut tidak ada satupun tempat aman untuk mendarat. Di tengah jalur penerbangan itu, Iwo Jima berdiri sebagai satu-satunya tempat darurat yang bisa diandalkan. Dari sudut pandang Amerika, pulau kecil ini menawarkan solusi yang sangat konkret, yaitu lapangan terbang darurat. Sebuah tempat pendaratan darurat bagi B-29 yang rusak, mengisi bahan bakar, atau sekadar menyelamatkan para pilotnya. Dalam perang modern, satu landasan pacu di lokasi yang tepat dapat bernilai ribuan nyawa. Namun Iwo Jima bukan sekadar tanah kosong. Jepang telah menjadikannya bagian dari sistem pertahanan berlapis mereka.
Dari pulau ini, Jepang mengoperasikan radar peringatan dini dan pangkalan udara kecil yang berfungsi untuk memantau pergerakan musuh dan melaporkan setiap ancaman. Setiap armada pembom Amerika yang mendekat dapat terdeteksi lebih awal, memberi Jepang waktu untuk mengerahkan pesawat tempur dan mempersiapkan pertahanan di daratan utama. Disinilah logika strategis mulai bekerja. Selama Iwo Jima berada di tangan Jepang, setiap serangan udara Amerika selalu membawa risiko tambahan. Bukan hanya kemungkinan pesawat ditembak jatuh, tetapi juga melemahnya efektivitas kampanye pengeboman secara keseluruhan. Menguasai Iwo Jima berarti memutus satu mata rantai penting, membatasi kemampuan Jepang untuk merespons, sekaligus memperlancar tekanan udara yang terus meningkat. Tokoh sentral dalam pengambilan keputusan ini adalah Chester William Nimitz, seorang panglima armada Pasifik Amerika. Bagi Nimitz, Iwo Jima adalah persoalan kalkulasi. Ia tidak melihat pulau itu sebagai simbol, melainkan sebagai alat. Jika alat ini mampu memperpendek perang dan mengurangi kerugian di udara, maka opsi ini layak untuk dipertimbangkan berapapun harga yang harus dibayar. Sejarawan Samuel Eliot Morison dalam bukunya History of United States Naval Operations in World War II dijelaskan bagaimana pada tahap akhir perang keputusan-keputusan besar semakin ditentukan oleh efisiensi dan proyeksi korban, bukan oleh ambisi teritorial. Iwo Jima dipilih bukan karena ia penting secara geografis, tetapi karena ia penting secara fungsional. Namun di balik semua perhitungan itu, terdapat satu asumsi yang kemudian terbukti keliru. Amerika memperkirakan perlawanan di Iwo Jima akan sengit tetapi singkat. Dengan dominasi laut dan udara, pulau ini diyakini dapat direbut dalam waktu terbatas sebelum Jepang sempat membangun perlawanan yang benar-benar terorganisasi. Asumsi inilah yang membuat keputusan itu tampak masuk akal di atas kertas, namun perang hampir tidak pernah berjalan sesuai rencana. Dan ketika keputusan strategis telah diambil, ia tidak berhenti di ruang perencanaan atau ruang rapat para jenderal. Keputusan itu diteruskan melalui rantai komando, hingga akhirnya dilaksanakan oleh para prajurit yang harus menghadapinya secara langsung di medan tempur. Keputusan untuk merebut Iwo Jima bukanlah keputusan spontan, melainkan hasil kalkulasi strategis di tingkat tertinggi militer Amerika Serikat. Namun keputusan itu hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya justru baru saja dimulai, yaitu bagaimana mengubah rencana di atas kertas menjadi operasi tempur yang nyata. Disinilah perang modern memperlihatkan kerumitannya. Satu tujuan strategis harus dijalankan oleh banyak lapisan komando dengan kepentingan dan cara pandang yang tidak selalu sejalan. Di puncak struktur Komando Operasi Pasifik berdiri Raymond Amos Spruance, Komandan Armada Kelima Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai perwira yang tenang dan metodis, seseorang yang menilai perang melalui angka, jadwal, dan keseimbangan kekuatan. Bagi Spruance, Iwo Jima bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari rangkaian operasi besar untuk menekan Jepang. Fokus utamanya adalah menjaga sinkronisasi antara armada laut, dukungan udara, dan jadwal operasi yang tidak boleh meleset. Namun ketika operasi bergerak dari laut ke darat, kendali berpindah ke tangan Korps Marinir. Di titik inilah Holland Smith memegang peranan kunci. Dijuluki Howlin' Mad Smith, ia adalah arsitek di balik doktrin pendaratan amfibi Amerika. Pengalamannya panjang, keyakinannya kuat, dan pandangannya tentang perang sangat dipengaruhi oleh keberhasilan operasi sebelumnya. Smith meyakini bahwa dengan bombardemen pendahuluan yang masif dan pendaratan cepat, dapat melumpuhkan pertahanan musuh sebelum mereka mampu mengatur perlawanan. Di bawah komando Holland Smith, tanggung jawab langsung di Iwo Jima berada di tangan Harry Smith, Komandan Korps Amfibi 5.
Smith bukan perumus doktrin, melainkan perwira lapangan yang harus menerjemahkan rencana besar menjadi tindakan nyata. Ia menghadapi persoalan yang sangat praktis, membagi sektor pendaratan, menggerakkan pasukan di medan vulkanik yang sulit, serta mengoordinasikan tembakan artileri laut yang seringkali dibatasi oleh jarak pandang dan medan. Di atas kertas, struktur komando ini tampak rapi. Namun di lapangan terdapat perbedaan cara pandang yang sulit dihindari. Angkatan Laut dan Korps Marinir memiliki budaya dan prioritas yang berbeda. Angkatan Laut berfokus pada mobilitas, jadwal, dan dominasi laut. Sebaliknya, Korps Marinir memikirkan bagaimana pasukan bisa bertahan dan terus maju setelah mendarat di wilayah musuh. Perbedaan sudut pandang ini tidak langsung menjadi konflik terbuka, tetapi cukup untuk memengaruhi keputusan, mulai dari seberapa besar ancaman dianggap serius hingga seberapa besar risiko yang dinilai masih bisa diterima. Masalah intelijen semakin memperumit situasi. Data yang dimiliki Amerika tentang Iwo Jima sebenarnya tidak sepenuhnya keliru. Foto udara menunjukkan jaringan pertahanan, landasan pacu, dan aktivitas pasukan Jepang. Namun yang tidak terlihat dan hampir mustahil dipastikan adalah skala pertahanan bawah tanah yang sedang dibangun. Intelijen Amerika memperkirakan perlawanan keras. Sejarawan militer John C. McManus dalam bukunya To the End of the Earth, The U.S. Army and the Downfall of Japan mencatat bahwa pada fase akhir perang, intelijen Amerika seringkali cukup akurat untuk membenarkan operasi, tetapi tidak cukup dalam untuk mempersiapkan pasukan menghadapi kenyataan di lapangan. Iwo Jima adalah contoh paling jelas dari dilema ini. Tidak ada informasi yang benar-benar salah, tetapi tidak ada pula yang benar-benar lengkap. Ketika rencana invasi telah disusun, jadwal ditetapkan, dan armada mulai bergerak, perbedaan penilaian tentang kekuatan pertahanan Jepang tak lagi bisa dikoreksi. Operasi harus dijalankan dengan asumsi yang ada. Bagi para perwira perencana, Iwo Jima adalah persoalan pengaturan waktu, jalur pendaratan, dan koordinasi tembakan pendukung. Namun bagi pasukan yang akan turun di Iwo Jima, pulau itu bukan lagi soal rencana, melainkan kenyataan pertempuran yang akan menentukan hidup dan mati sejak menit pertama pendaratan. Sementara Amerika mempersiapkan invasi dengan seluruh mesin militernya, pasukan Jepang di Iwo Jima sudah lama menunggu. Di awal tahun 1945, para perwira Jepang di Iwo Jima tidak lagi berbicara tentang kemenangan. Mereka mengikuti jalannya perang dengan cermat. Saipan telah jatuh ke tangan Amerika. Armada Jepang nyaris kehilangan kemampuan tempurnya, dan serangan udara musuh bahkan sudah mencapai kota-kota di daratan utama Jepang. Bagi mereka, arah perang sudah jelas. Kekalahan bukan lagi soal kemungkinan, melainkan tentang berapa lama Jepang masih mampu bertahan. Namun Jepang pada tahun 1945 bukanlah Jepang pada tahun 1941. 4 tahun perang telah mengikis optimisme awal dan menggantinya dengan pandangan yang jauh lebih pahit dan lebih realistis. Jika di awal perang para pemimpin Jepang berbicara tentang ekspansi dan kemenangan besar, kini harapan itu perlahan menghilang. Yang tersisa hanyalah bagaimana menghadapi kekalahan yang sudah di depan mata dengan cara yang dianggap terhormat bagi negara dan militernya. Dalam konteks itulah, Iwo Jima dipandang bukan sebagai benteng yang harus diselamatkan, melainkan sebagai wilayah yang sengaja dikorbankan. Pulau ini terlalu kecil, terlalu jauh, dan terlalu terisolasi untuk dipertahankan dalam jangka panjang. Tidak ada jalur suplai aman, tidak ada kekuatan laut atau udara yang cukup untuk memberinya dukungan. Para perwira Jepang di lapangan memahami satu hal, mereka tidak ditugaskan untuk menang, melainkan untuk bertahan selama mungkin. Tujuan pertahanan Iwo Jima bukan untuk menghentikan Amerika, melainkan memperlambatnya. Dengan memperpanjang pertempuran, Jepang berharap mendapat waktu tambahan untuk menyiapkan pertahanan daratan utama.
Setiap korban Amerika di Iwo Jima diharapkan menambah keraguan Washington tentang harga yang harus dibayar jika perang berlanjut hingga invasi ke Jepang. Pola pikir ini menunjukkan perubahan mendasar dalam cara Jepang memandang perang. Fokusnya tidak lagi pada perebutan wilayah, melainkan pada upaya menguras tenaga dan tekad musuh. Dalam logika seperti ini, gugurnya prajurit tidak dianggap sebagai kegagalan, melainkan bagian dari strategi. Selama perlawanan masih mampu memperlambat musuh, tugas dianggap belum selesai. Sejarawan John William Dower dalam bukunya War Without Mercy menjelaskan bahwa pada tahap akhir Perang Pasifik, konflik ini berubah menjadi perang psikologis dan simbolis, di mana nilai sebuah pertempuran diukur bukan dari peluang menang, melainkan dari kemampuannya mengguncang tekad lawan. Iwo Jima menjadi salah satu arena paling ekstrim dari logika ini. Para tentara Jepang di pulau itu hidup dengan kesadaran penuh bahwa mereka kemungkinan besar tidak akan kembali. Tidak ada rencana evakuasi, tidak ada narasi kepahlawanan yang dijanjikan di masa depan. Yang ada hanyalah perintah untuk bertahan, menahan serangan musuh, dan memastikan bahwa setiap langkah pasukan Amerika harus dibayar mahal. Dalam keadaan terdesak seperti inilah, Jepang membutuhkan lebih dari sekadar keberanian. Mereka membutuhkan sosok yang mampu mengubah kepastian kekalahan menjadi perlawanan yang terencana. Dan untuk tugas itulah Jepang menempatkan seorang perwira yang menolak cara-cara lama dan memilih pendekatan yang berbeda. Ketika Jepang menunjuk Tadamichi Kuribayashi sebagai komandan pertahanan Iwo Jima, keputusan itu berbeda dari kebiasaan militer Jepang saat itu. Kuribayashi bukan perwira yang terkenal karena serangan frontal atau retorika pengorbanan. Ia justru dikenal sebagai sosok yang tenang, rasional, dan tidak sepenuhnya mengikuti doktrin militer Jepang yang dominan pada masa itu. Berbeda dengan banyak perwira Jepang seusianya, Kuribayashi memiliki pengalaman langsung hidup di Amerika Serikat. Ia pernah bertugas sebagai perwira pengamat militer di Washington dan menghabiskan waktu cukup lama untuk memahami masyarakat Amerika dari dalam. Di sana, Kuribayashi tidak hanya mempelajari aspek militer, tetapi juga melihat langsung bagaimana pabrik-pabrik, jaringan transportasi, dan skala industri yang menopang kekuatan militer Amerika. Dari pengamatan inilah Kuribayashi menarik satu kesimpulan penting. Dalam perang modern, Jepang berada jauh di belakang Amerika. Kesadaran ini membuat Kuribayashi skeptis terhadap doktrin lama Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Ia tidak percaya bahwa semangat juang saja mampu menutupi ketimpangan teknologi, logistik, dan jumlah pasukan. Baginya, pola perlawanan yang mengandalkan serangan terbuka dan pengorbanan massal sudah tidak relevan ketika menghadapi musuh yang menguasai udara dan laut. Pandangan Kuribayashi bukanlah bentuk pesimisme, melainkan penilaian rasional atas kenyataan yang dihadapinya. Ia memahami bahwa Amerika tidak hanya unggul dalam jumlah, tetapi juga dalam kemampuan untuk belajar dan beradaptasi. Setiap kesalahan yang dilakukan Jepang akan segera dianalisis dan diperbaiki oleh musuhnya. Dalam situasi seperti ini, mempertahankan Iwo Jima dengan cara lama hanya akan mempercepat kehancuran pasukannya sendiri. Namun realisme Kuribayashi juga membawa beban psikologis tersendiri. Ia sadar bahwa setiap keputusan yang ia ambil berarti mengirim ribuan prajurit menuju kematian yang hampir pasti. Kesadaran itu tercermin dalam surat-surat yang ia kirim kepada keluarganya yang tidak berisi bahasa propaganda atau janji kepahlawanan. Isinya justru menunjukkan penerimaan yang tenang bahwa tugas ini mungkin akan menjadi akhir dari hidupnya. Dalam lingkaran staf terdekatnya, Kuribayashi tidak berbicara tentang kemenangan, melainkan tentang berapa lama perlawanan bisa dipertahankan sebelum semuanya runtuh. Pendekatan ini membuat Kuribayashi tampak berbeda di mata bawahannya. Ia tidak mendorong tindakan heroik yang spektakuler. Ia menuntut disiplin, kesabaran, dan kepatuhan pada rencana jangka panjang. Baginya, setiap peluru, setiap posisi pertahanan, dan setiap jam memiliki nilai strategis. Emosi harus ditekan demi tujuan yang lebih besar. Sejarawan Richard Bruce Frank dalam bukunya Downfall, The End of the Imperial Japanese Empire,
menjelaskan bahwa Kuribayashi adalah representasi langka dari perwira Jepang yang sepenuhnya menyadari ketimpangan kekuatan dan berusaha meresponsnya dengan logika perang modern, bukan dengan romantisme militer. Kesadaran brutal tentang posisi Jepang itulah yang membentuk cara Kuribayashi memandang Iwo Jima. Ia tidak melihat pulau ini sebagai panggung kehormatan, melainkan sebagai medan terbatas di mana waktu harus dibeli dengan pengorbanan. Baginya, satu-satunya cara memberi arti pada perlawanan adalah memaksa musuh membayar mahal untuk setiap langkah maju. Dari pemahaman inilah Kuribayashi merancang sebuah strategi bukan untuk menang, tetapi untuk memperlambat. Sebuah pendekatan yang kelak mengubah wajah pertempuran Iwo Jima dan mengejutkan lawannya. Ketika Tadamichi Kuribayashi mulai menyusun pertahanan Iwo Jima, ia berangkat dari satu kesimpulan sederhana. Jepang tidak mungkin mengalahkan Amerika dalam pertempuran terbuka. Jika pertahanan dilakukan dengan pola lama, menunggu musuh mendarat di pantai lalu serangan balasan, kehancuran hanya tinggal menunggu waktu. Karena itu, Kuribayashi tidak mencari kemenangan cepat, tetapi mengendalikan tempo perang dan memperlambat musuh selama mungkin. Langkah pertama Kuribayashi adalah menolak prinsip pertahanan pantai. Berbeda dengan banyak pertempuran sebelumnya di Pasifik, ia memerintahkan pasukannya untuk tidak menyerang pasukan Amerika saat pendaratan awal. Pantai dibiarkan relatif sunyi, tidak ada tembakan pembuka, dan tidak ada serangan frontal untuk mendorong musuh kembali ke laut. Bagi Kuribayashi, setiap peluru yang dilepaskan di pantai hanya akan membuka posisi Jepang dan memancing balasan artileri Amerika yang jauh lebih mematikan. Sebaliknya, Kuribayashi dengan sengaja membiarkan pasukan Amerika bergerak lebih jauh ke dalam pulau. Ia membiarkan mereka menumpuk di medan yang asing, terbuka, dan membingungkan tanpa perlindungan alami dan tanpa gambaran jelas tentang pertahanan Jepang. Keheningan di pantai bukanlah tanda kelemahan, melainkan bagian dari rencana. Kuribayashi ingin pertempuran terjadi di tempat yang ia pilih, bukan di tempat yang diinginkan musuh. Inti dari strategi Kuribayashi tersembunyi di bawah tanah. Selama berbulan-bulan sebelum invasi, pasukan Jepang menggali jaringan terowongan yang luas dan saling terhubung. Terowongan ini bukan sekadar tempat berlindung dari bom, melainkan sistem pertempuran aktif. Mereka menghubungkan bunker, posisi senapan mesin, pos komando, hingga gudang amunisi. Dari udara, Iwo Jima tampak hancur oleh bombardemen tanpa henti. Namun di bawah tanah, pasukan Jepang tetap bertahan, bergerak, dan menunggu saat yang tepat. Struktur bawah tanah ini memungkinkan pasukan Jepang untuk menyerang secara singkat, lalu menghilang kembali ke dalam terowongan. Mereka tidak diperintahkan untuk bertahan mati-matian di satu titik, melainkan untuk bergerak dan bertempur secara fleksibel. Jika sebuah bunker dihancurkan, pasukan bisa mundur dan muncul kembali di titik lain. Dengan pendekatan ini, Kuribayashi menghindari pertempuran statis yang hanya akan menguntungkan Amerika dengan keunggulan tembakan. Medan Iwo Jima juga dimanfaatkan sepenuhnya. Tanah vulkanik yang lunak dan berpasir menyulitkan pergerakan pasukan Amerika dan memaksa mereka melakukan penggalian untuk perlindungan darurat. Sebaliknya, kondisi ini justru ideal untuk menyamarkan pintu terowongan dan posisi tembak pasukan Jepang. Setiap bukit kecil, setiap lipatan tanah berpotensi menjadi titik serangan mendadak. Yang paling radikal dari semua keputusannya adalah larangan terhadap serangan bunuh diri massal. Kuribayashi memerintahkan pasukannya untuk bertempur dengan disiplin, bertahan selama mungkin, dan hanya menyerang ketika peluang benar-benar menguntungkan. Bagi Kuribayashi, kematian yang tergesa-gesa tidak memberi nilai strategis. Yang ia butuhkan adalah waktu di mana pasukan Amerika terus terjebak dalam pertempuran yang seolah tidak pernah benar-benar selesai. Pendekatan ini menuntut kontrol ketat dan kesabaran luar biasa, baik dari para komandan maupun prajurit di garis depan. Setiap unit harus memahami perannya sebagai bagian dari satu sistem besar, bukan bertindak secara impulsif.
Dalam kondisi perang yang brutal dan penuh tekanan, tuntutan seperti ini jelas tidak mudah dipenuhi. Sejarawan militer Robert Shane Barrell dalam bukunya The Ghost of Iwo Jima menjelaskan bahwa strategi Kuribayashi pada dasarnya mengubah Iwo Jima menjadi medan perang 3 dimensi. Pertempuran tidak lagi hanya terjadi di permukaan, tetapi juga di bawah tanah, di lorong-lorong sempit yang menghapus keunggulan jumlah dan teknologi Amerika. Di ruang-ruang inilah perang berubah menjadi pertempuran jarak dekat yang menguras fisik dan mental kedua belah pihak. Dengan strategi ini, Kuribayashi tidak berharap membalikkan arah perang. Ia berharap membuat kemenangan Amerika terasa lambat, mahal, dan penuh ketidakpastian. Setiap meter yang direbut harus dibayar dengan kewaspadaan tinggi dan korban nyata. Iwo Jima di bawah rancangannya tidak dirancang untuk menang, melainkan untuk bertahan selama mungkin dan menolak menyerah dengan mudah. Namun, cara berpikir Kuribayashi bukan tanpa perbedaan pandangan. Di dalam militer Jepang sendiri, masih banyak perwira yang berpegang pada pandangan lama tentang kehormatan dan cara bertempur. Tidak semua orang di Iwo Jima menerima strategi yang menuntut kesabaran di tengah kehancuran. Di pulau itu, bukan hanya Amerika yang menjadi lawan, tetapi tradisi dan doktrin lama pun ikut menjadi musuh. Dari luar, pertahanan Jepang di Iwo Jima tampak kokoh dan terorganisasi. Namun di balik itu, Jepang tidak bergerak sebagai satu kesatuan yang benar-benar utuh. Seperti banyak operasi militer Jepang pada masa Perang Dunia II, Iwo Jima justru menjadi panggung ketegangan antara dua institusi besar dengan tradisi dan cara berpikir berbeda, Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Secara resmi, Komando Pertahanan Darat Iwo Jima berada di bawah Angkatan Darat dipimpin oleh Jenderal Tadamichi Kuribayashi. Namun sebagian instalasi penting di Iwo Jima, terutama pangkalan udara dan fasilitas pendukung, melibatkan personel Angkatan Laut. Dari sinilah muncul figur Toshinosuke Ichimaru, seorang perwira Angkatan Laut yang memiliki pandangan berbeda tentang bagaimana Iwo Jima seharusnya dipertahankan. Ichimaru mewakili cara berpikir yang lebih tradisional dan ofensif. Bagi banyak perwira Angkatan Laut Jepang, kehormatan dan moral pasukan masih sangat terkait dengan gagasan perlawanan terbuka dan serangan langsung. Dalam pandangan ini, membiarkan musuh mendarat tanpa perlawanan awal dianggap berisiko merusak semangat tempur dan citra militer Jepang itu sendiri. Bagi mereka, diam di pantai terasa seperti menyerah sebelum bertempur. Perbedaan ini bukan sekadar soal taktik, tetapi juga soal ideologi militer. Angkatan Darat, Kuribayashi khususnya, mulai memandang perang sebagai persoalan waktu dan efisiensi. Angkatan Laut, yang sejak awal perang banyak kehilangan armada dan pengaruh, masih berpegang pada simbolisme kehormatan dan perlawanan terbuka. Dua cara berpikir ini sulit dipertemukan dalam situasi normal, apalagi di bawah tekanan kekalahan yang terasa semakin dekat. Diskusi dan perdebatan terjadi di kalangan perwira yang memimpin langsung pertahanan Iwo Jima. Sebagian perwira khawatir strategi Kuribayashi yang menekankan kesabaran, pengendalian diri, dan perang jangka panjang akan disalahpahami oleh pasukan sebagai sikap pasif. Namun bagi Kuribayashi, setiap serangan terbuka hanya akan mengorbankan pasukan tanpa memberikan keuntungan strategis yang sepadan. Seiring waktu, realitas mulai memaksa kompromi. Keterbatasan logistik, minimnya dukungan eksternal, dan kesadaran bahwa Amerika akan datang dengan kekuatan luar biasa membuat pilihan semakin sempit. Angkatan Laut di Iwo Jima, termasuk Ichimaru, akhirnya tidak memiliki banyak ruang untuk menentang rencana besar pertahanan bawah tanah yang telah disusun. Seiring berjalannya waktu, realitas perang mulai memaksa mereka menerima keadaan. Keterbatasan logistik, minimnya dukungan eksternal, dan kesadaran bahwa Amerika akan datang dengan kekuatan yang jauh lebih besar membuat pilihan semakin sempit. Angkatan Laut di Iwo Jima, termasuk Ichimaru, akhirnya harus menerima rencana pertahanan bawah tanah yang telah disusun Kuribayashi.
Sejarawan Tsuyoshi Hasegawa dalam bukunya Racing the Enemy menekankan bahwa konflik internal seperti ini bukan pengecualian, melainkan pola dalam militer Jepang di fase akhir perang. Ketika kekalahan semakin nyata, perbedaan antar cabang tidak sepenuhnya hilang, namun perlahan diredam oleh satu kesadaran bersama bahwa apapun bentuk perlawanan yang dipilih, hasil akhirnya tidak akan mengubah arah perang secara keseluruhan. Di Iwo Jima, konflik antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut tidak berakhir dengan kemenangan ideologis salah satu pihak. Konflik itu berakhir karena waktu telah habis. Strategi Kuribayashi tetap dijalankan, bukan karena semua pihak sepakat, tetapi karena tidak ada alternatif lain yang lebih realistis. Dan ketika fajar menyingsing pada 19 Februari tahun 1945, perdebatan itu berhenti dengan sendirinya. Armada Amerika telah muncul di Cakrawala dan pada saat itulah satu hal menjadi jelas. Perang benar-benar dimulai. Pagi 19 Februari 1945, armada Amerika Serikat telah berada di perairan sekitar Pulau Iwo Jima. Ratusan kapal memenuhi permukaan laut pulau itu, kapal induk, kapal tempur, kapal perusak, dan kapal pendarat yang membawa pasukan Korps Marinir. Selama beberapa hari sebelumnya, pulau ini telah dibombardir secara intensif dari udara dan laut dengan tujuan melumpuhkan pertahanan Jepang sebelum pendaratan dimulai. Ketika kapal-kapal pendarat bergerak menuju pantai, tidak ada tembakan balasan yang terlihat, tidak ada ledakan di sekitar zona pendaratan. Dari kejauhan, pulau itu tampak porak-poranda, seolah seluruh kehidupan telah lenyap di permukaan. Bagi banyak prajurit di gelombang awal, kondisi ini memberi keyakinan bahwa pertahanan Jepang telah lumpuh dan tidak lagi mampu melakukan perlawanan secara terorganisir. Setelah mendarat, pasukan Amerika segera menghadapi kesulitan fisik yang tidak diperkirakan sepenuhnya. Pasir hitam vulkanik Iwo Jima sangat lunak, membuat setiap langkah terasa berat. Kendaraan amfibi sulit bergerak maju, sementara para prajurit kesulitan menjaga keseimbangan. Upaya menggali perlindungan darurat hampir tidak membuahkan hasil, memaksa banyak marinir tetap berada di area terbuka lebih lama dari yang direncanakan. Selama beberapa menit pertama, situasi di pantai relatif tenang. Beberapa perwira lapangan menafsirkan jeda ini sebagai bukti bahwa bombardemen pendahuluan telah berhasil menekan pertahanan Jepang. Dengan asumsi tersebut, gelombang pendaratan berikutnya terus diarahkan ke pantai yang sama, membuat area pendaratan semakin padat oleh pasukan, kendaraan, dan perlengkapan tempur. Namun, asumsi tersebut segera terbukti keliru dan keheningan di pantai segera berubah menjadi awal dari serangan Jepang. Ketika jumlah pasukan di pantai telah mencapai tingkat tertentu, Jepang tiba-tiba membuka tembakan secara terkoordinasi. Senapan mesin, mortir, dan artileri mulai menghantam zona pendaratan dari posisi yang tersembunyi. Tembakan datang dari lereng bukit, dari balik lipatan tanah, dan dari lubang-lubang perlindungan yang tidak terlihat dari permukaan pantai. Banyak posisi tembak tersebut terhubung oleh jaringan terowongan, memungkinkan pasukan Jepang berpindah dan menyerang tanpa terdeteksi. Dalam waktu singkat, pantai Iwo Jima berubah menjadi medan tempur yang sangat kacau dan mematikan. Pasukan marinir Amerika terpisah satu sama lain akibat kepadatan pasukan dan intensitas tembakan. Komunikasi terganggu karena kabel terputus dan radio tidak selalu berfungsi dengan baik. Dalam situasi seperti ini, banyak keputusan penting harus diambil langsung oleh para prajurit dan perwira lapangan berdasarkan situasi yang mereka hadapi secara langsung. Sejak awal, rencana pendaratan Amerika dirancang untuk menghadapi perlawanan langsung di garis pantai. Namun Jepang memilih tidak mempertahankan pantai secara terbuka. Mereka membiarkan pasukan Amerika mendarat tanpa perlawanan, lalu menyerang dari posisi-posisi yang lebih menguntungkan di pedalaman. Pendekatan ini menyulitkan Amerika untuk mengidentifikasi lokasi musuh dan secara signifikan memperlambat pergerakan mereka ke dalam pulau.
Dalam buku The Fleet at Flood Tide, karya James Douglas Hornfisher, dijelaskan bahwa pada hari pertama di Iwo Jima, banyak komandan Amerika mulai menyadari bahwa keberhasilan mendarat tidak sama dengan keberhasilan menguasai medan. Dominasi laut dan udara memungkinkan invasi, tetapi tidak menghilangkan kebutuhan untuk bertempur secara perlahan dan sistematis di darat. Hari H di Iwo Jima tidak menghasilkan kemajuan yang menentukan. Sebaliknya, hari itu memperlihatkan dengan jelas karakter pertempuran yang akan berlangsung selanjutnya. Perlawanan tersembunyi, medan yang sulit, dan musuh yang memilih bertahan dengan strategi yang tidak mudah dipatahkan. Dan ketika tembakan Jepang terus menghantam pantai, pasukan Amerika mulai memahami satu kenyataan pahit, bahwa pertempuran di Iwo Jima akan jauh lebih panjang, lebih keras, dan jauh berbeda dari yang mereka perkirakan. Beberapa hari setelah pendaratan pertama, pola pertempuran di Iwo Jima mulai terlihat jelas. Tidak ada garis depan yang pasti dan tidak ada kemajuan cepat seperti yang dibayangkan para perencana militer. Setiap wilayah yang berhasil direbut pasukan Amerika membutuhkan waktu lama untuk diamankan dan seringkali harus direbut kembali pada hari berikutnya, seolah pertempuran baru saja dimulai. Masalah utama bagi pasukan Amerika bukanlah jumlah tentara Jepang, melainkan pada cara mereka bertahan. Pertahanan Jepang dibangun sebagai satu sistem yang saling terhubung. Bunker, lubang tembak, dan titik pertahanan dihubungkan oleh jaringan terowongan bawah tanah, memungkinkan pasukan Jepang berpindah tanpa terlihat di permukaan. Ketika satu posisi diserang dan berhasil dilumpuhkan, pasukan yang sama seringkali muncul kembali dari arah lain, menggunakan titik pertahanan yang sebelumnya tidak terdeteksi. Bagi pasukan Amerika, kondisi ini menciptakan situasi yang sangat membingungkan. Wilayah yang secara resmi telah direbut tidak otomatis menjadi aman. Pasukan yang bergerak maju harus mengamankan wilayah yang sama berulang kali, karena tembakan bisa muncul kembali dari posisi yang sebelumnya dianggap sudah netral. Hal ini memperlambat pergerakan dan memaksa pasukan Amerika untuk selalu siaga, bahkan di area belakang. Medan Iwo Jima semakin memperburuk situasi. Tanah vulkanik yang lunak dan tidak stabil menyulitkan pembangunan perlindungan darurat. Tank dan kendaraan pendukung sering terhambat pergerakannya, memaksa infanteri maju dengan perlindungan yang terbatas. Dalam kondisi ini, jarak antara pasukan Amerika dan posisi Jepang menjadi sangat dekat. Akibatnya, sebagian besar pertempuran terjadi dalam jarak dekat. Untuk menyingkirkan satu posisi Jepang, pasukan Amerika harus mendekat, mengidentifikasi lubang tembak atau pintu terowongan, lalu menyerangnya secara langsung. Proses ini hampir tidak pernah selesai dalam satu serangan. Banyak posisi harus diserang berulang kali, sampai benar-benar tidak bisa digunakan lagi oleh pasukan Jepang. Situasi ini menimbulkan tekanan psikologis yang luar biasa. Pasukan tidak pernah benar-benar tahu apakah posisi yang mereka hadapi sudah kosong atau sedang menunggu waktu yang tepat untuk kembali digunakan. Setiap pergerakan harus dilakukan dengan hati-hati karena setiap kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Waktu istirahat sangat terbatas dan ketegangan berlangsung tanpa henti. Dari sudut pandang Jepang, inilah inti dari strategi pertahanan Iwo Jima. Tujuan mereka bukan untuk menghentikan pasukan Amerika sepenuhnya, melainkan memperlambatnya secara konsisten. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin sering pasukan Amerika dipaksa menyerang posisi yang sama, dan setiap serangan baru hampir selalu memakan korban dan semakin besar beban mental pasukan Amerika. Sejarawan militer Richard Bruce Frank dalam bukunya Downfall, The End of the Imperial Japanese Empire, menekankan bahwa pada fase ini, keunggulan teknologi Amerika tidak menghilang, tetapi kehilangan efektivitasnya. Artileri dan serangan udara tetap digunakan, namun tidak mampu menghancurkan sistem pertahanan Jepang secara menyeluruh. Pertempuran akhirnya ditentukan oleh infanteri di jarak dekat, bukan oleh tembakan jarak jauh. Bagi para komandan Amerika, kondisi ini memaksa perubahan dalam cara bertempur. Banyak keputusan tidak lagi dibuat di tingkat komando atas, melainkan diambil langsung oleh unit-unit kecil di lapangan.
Regu dan peleton harus menyesuaikan taktik mereka sesuai situasi yang dihadapi, seringkali tanpa arahan rinci. Dalam kondisi ini, inisiatif individu menjadi faktor penentu keberhasilan. Seiring berjalannya waktu, kemajuan memang tercapai, namun dengan kecepatan yang sangat lambat dan biaya yang terus meningkat. Iwo Jima tidak berubah menjadi pertempuran manuver yang cepat, melainkan perang ketahanan yang melelahkan. Setiap meter tanah harus dipertahankan dengan tenaga, waktu, dan nyawa manusia. Dalam kondisi seperti inilah, perhatian perlahan tertuju pada satu lokasi tertentu di pulau itu. Sebuah titik yang tidak hanya penting secara militer, tetapi juga akan menjadi simbol bagi jalannya pertempuran ini. Di ujung selatan Pulau Iwo Jima berdiri Gunung Suribachi, sebuah gunung vulkanik yang terpisah dari daratan utama pulau itu. Secara militer, Suribachi adalah titik kunci. Lereng dan puncaknya menghadap langsung ke pantai pendaratan, menjadikannya pos pengamatan dan posisi tembak yang ideal. Selama gunung ini berada di tangan Jepang, setiap gerakan pasukan Amerika di pantai dapat terlihat dan diserang. Setelah berhari-hari pertempuran yang melelahkan, pasukan marinir Amerika akhirnya berhasil menekan pertahanan Jepang di lereng-lereng Suribachi. Perlawanan di area ini sengit, tetapi lebih terpusat dibandingkan wilayah lain di pulau ini. Pada 23 Februari tahun 1945, sebuah unit marinir akhirnya mencapai puncak dan mengibarkan bendera Amerika Serikat. Momen tersebut segera diabadikan oleh kamera. Foto pengibaran bendera itu menyebar luas dan dengan cepat menjadi simbol kemenangan. Di Amerika, gambar tersebut disambut sebagai tanda bahwa pertempuran telah dimenangkan atau setidaknya hampir berakhir. Bagi publik yang jauh dari medan perang, Suribachi tampak seperti titik klimaks, sebuah momen terang di tengah kabar korban yang terus berdatangan. Namun makna simbolis itu tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan di medan perang. Pengibaran bendera di Suribachi bukan akhir pertempuran, bahkan bukan akhir dari perlawanan di gunung itu sendiri. Masih ada kelompok-kelompok kecil tentara Jepang yang bertahan di gua dan bunker di lereng Suribachi. Dan yang lebih penting, Suribachi hanya mencakup sebagian kecil dari medan tempur Iwo Jima. Sebagian besar pasukan Jepang bertahan di wilayah utara pulau dalam sistem pertahanan yang jauh lebih kompleks dan lebih kuat. Foto ikonik tersebut menciptakan kesalahpahaman tentang jalannya perang. Ia menyederhanakan sebuah pertempuran yang sebenarnya belum mencapai fase penentuan. Banyak marinir yang bertempur di utara Iwo Jima tidak melihat pengibaran bendera itu sebagai tanda kemenangan. Bagi mereka, perang justru akan menjadi lebih berat dalam hari-hari berikutnya. Sejarawan James Bradley dalam bukunya Flags of Our Fathers menjelaskan bagaimana foto Suribachi membentuk ingatan publik tentang Iwo Jima, tetapi sekaligus menutupi kenyataan bahwa sebagian besar korban jatuh setelah momen tersebut. Simbol itu menjadi kuat karena kesederhanaannya, namun justru itulah yang membuatnya menyesatkan jika dipisahkan dari konteks pertempuran secara keseluruhan. Bagi komando Amerika, keberhasilan merebut Suribachi memang penting, tetapi tidak mengubah perhitungan strategis secara drastis. Mereka tahu bahwa inti pertahanan Jepang berada di utara, dan bahwa perlawanan di sana akan jauh lebih sulit dipatahkan. Tidak ada perubahan rencana hanya karena sebuah simbol kemenangan telah tercipta. Pada akhirnya, Suribachi menjadi dua hal sekaligus. Ia adalah kemenangan nyata dalam skala militer yang terbatas, dan kemenangan simbolik yang jauh lebih besar dalam benak publik. Namun di medan perang sesungguhnya, simbol tidak menghentikan peluru dan foto tidak mengakhiri perlawanan. Dan ketika dunia melihat tanda kemenangan di utara Iwo Jima, perang justru semakin brutal. Memasuki minggu-minggu terakhir pertempuran, Iwo Jima tidak lagi bergerak sebagai operasi militer yang dinamis. Ia berubah menjadi perang yang menguras kekuatan secara perlahan. Tidak ada manuver besar, tidak ada serangan penentu, dan tidak ada momen yang benar-benar mengubah jalannya pertempuran.
Yang tersisa hanyalah tekanan tanpa henti hingga salah satu pihak benar-benar kehilangan kemampuan untuk bertahan. Di wilayah utara Iwo Jima, sisa-sisa pertahanan Jepang masih bertahan dalam kondisi yang semakin buruk. Jalur suplai telah lama terputus, amunisi menipis, dan air bersih hampir tidak ada. Banyak prajurit Jepang bertempur dalam keadaan terluka, kelelahan ekstrim, dan kelaparan. Namun jaringan bunker dan terowongan yang telah dibangun memungkinkan mereka tetap memberikan perlawanan meskipun terpisah-pisah dan semakin terisolasi. Bagi pasukan Amerika, fase ini terasa seperti tugas tanpa akhir. Setiap sektor harus diperiksa dan diamankan secara menyeluruh. Setiap bunker, terowongan, dan celah tanah harus diperiksa satu persatu. Tidak ada wilayah yang bisa dilewati tanpa risiko serangan dari belakang. Wilayah yang berhasil direbut memang bertambah, tetapi sangat lambat dan selalu dibayar dengan korban. Seiring berjalannya waktu, kehancuran menjadi menyeluruh. Kondisi Iwo Jima berubah menjadi hamparan tanah yang hancur, dipenuhi kawah, puing-puing, dan sisa-sisa posisi pertahanan. Tidak ada lagi perbedaan jelas antara area yang pernah dikuasai Jepang atau Amerika. Seluruh pulau menjadi satu medan tempur yang sama, kering, kelabu, dan mematikan. Dalam kondisi seperti ini, manusia perlahan kehilangan identitasnya sebagai individu. Dalam laporan harian, pertempuran disederhanakan menjadi angka, berapa bunker yang dibersihkan, berapa meter yang dikuasai, dan berapa jumlah korban di kedua pihak. Nama-nama prajurit menghilang di balik statistik, yang tersisa hanyalah perhitungan wilayah yang direbut dan kerugian. Di pihak Jepang, perlawanan terakhir sering berlangsung dalam kelompok-kelompok kecil yang terpisah dari komando utama. Tidak ada lagi koordinasi besar, yang ada hanyalah upaya bertahan selama mungkin sesuai dengan perintah awal. Banyak prajurit memilih bertempur sampai akhir di posisi masing-masing, bukan karena harapan menang, tetapi karena tidak ada alternatif lain. Di pihak Amerika, kelelahan mental menjadi faktor yang semakin menentukan. Pasukan telah bertempur selama berminggu-minggu tanpa jeda berarti. Mereka bergerak dalam lingkungan yang selalu berbahaya dengan ancaman yang tidak pernah benar-benar berakhir. Setiap hari menambah daftar korban dan setiap malam membawa ketegangan yang sama untuk hari berikutnya. Sejarawan Richard Bruce Frank dalam bukunya Downfall, The End of the Imperial Japanese Empire menggambarkan fase ini sebagai inti sejati dari pertempuran Iwo Jima. Menurutnya, kemenangan Amerika tidak dicapai melalui satu tindakan menentukan, melainkan melalui pengikisan perlahan terhadap kemampuan Jepang untuk terus bertahan. Ini bukan perang yang dimenangkan dengan kecepatan, tetapi dengan ketahanan. Pada titik ini, hasil akhir pertempuran sudah bisa dipastikan. Secara militer, kekuatan Jepang telah runtuh dan tidak lagi mampu membalikkan keadaan. Namun pertempuran belum berakhir. Tidak ada tanda bahwa perlawanan akan berhenti dengan sendirinya. Setiap posisi pertahanan yang tersisa harus diserbu dan direbut secara langsung, satu persatu, hingga tidak ada lagi wilayah yang dapat dipertahankan. Setelah lebih dari sebulan pertempuran yang memakan korban besar kedua belah pihak, pertempuran di Iwo Jima akhirnya memasuki fase terakhir. Bukan melalui satu ledakan besar, melainkan ketika perlawanan perlahan berhenti di tengah pulau yang telah hancur sepenuhnya. Menjelang akhir Maret tahun 1945, pertempuran di Iwo Jima perlahan kehilangan intensitasnya. Bukan karena tercapainya kesepakatan atau runtuhnya satu garis pertahanan besar, melainkan karena hampir tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Sisa-sisa pasukan Jepang bertahan dalam kelompok kecil, terisolasi, dan tanpa kemampuan untuk berkoordinasi secara berarti.
Banyak posisi terakhir jatuh bukan melalui serangan besar, melainkan melalui penyisiran yang melelahkan dan berulang. Secara militer, hasil akhirnya jelas. Garnisun Jepang di Iwo Jima hampir sepenuhnya musnah. Dari puluhan ribu prajurit yang ditempatkan di pulau itu, hanya segelintir yang tertangkap dalam keadaan hidup. Tidak ada evakuasi dan tidak pernah ada rencana penarikan. Iwo Jima pada akhirnya menjadi posisi yang memang disiapkan untuk dikorbankan demi kepentingan strategis yang lebih luas. Di sisi lain, Amerika Serikat berhasil mencapai tujuan operasionalnya. Pulau itu direbut, landasan udara dapat digunakan, dan jalur penerbangan di Pasifik menjadi lebih aman. Dalam laporan perencanaan perang, operasi ini dinyatakan berhasil. Namun keberhasilan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Jumlah korban Amerika, baik yang tewas maupun terluka, jauh melampaui perkiraan awal. Namun dampak Iwo Jima tidak hanya pada jumlah korban. Pertempuran ini meninggalkan beban psikologis yang berat bagi pasukan yang mengalaminya. Banyak unit marinir Amerika meninggalkan pulau itu dalam kondisi kelelahan ekstrim. Mereka menang, tetapi kemenangan itu terasa hampa. Tidak ada perayaan di medan perang. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa kemenangan ini dicapai melalui pertempuran paling berat yang pernah mereka hadapi. Sejarawan Richard Bruce Frank dalam bukunya Downfall, The End of the Imperial Japanese Empire menekankan bahwa Iwo Jima adalah contoh paling jelas dari kemenangan yang tidak membawa kepuasan emosional. Amerika memperoleh apa yang mereka butuhkan secara strategis, tetapi pengalaman di pulau itu justru menimbulkan pertanyaan serius tentang apa yang akan terjadi jika perang harus berlanjut ke daratan utama Jepang. Bagi para perencana perang Amerika, Iwo Jima menjadi peringatan awal. Jika sebuah pulau kecil tanpa penduduk sipil mampu menelan korban sebesar ini, maka invasi ke Jepang akan menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dalam konteks inilah Iwo Jima sering dipandang bukan sebagai kemenangan, melainkan sebagai gambaran awal tentang harga perang yang sesungguhnya. Bagi Jepang, Iwo Jima tidak ada ruang untuk narasi kemenangan. Pertempuran ini tidak dikenang sebagai titik balik perang, melainkan sebagai simbol fase akhir. Sebuah fase ketika kekalahan mulai diterima, tetapi perlawanan tetap dijalankan sampai batas terakhir. Iwo Jima kemudian menjadi bagian dari ingatan nasional tentang pengorbanan besar tanpa harapan akan hasil yang sebanding. Dan ketika pertempuran secara resmi dinyatakan berakhir, Iwo Jima tidak meninggalkan cerita tentang kemenangan atau kekalahan yang sederhana. Yang tersisa hanyalah pulau yang hancur, ribuan nyawa yang hilang, dan satu pelajaran pahit. Dalam perang modern, kemenangan sering kali diraih tanpa membawa rasa kemenangan itu sendiri. Setelah pertempuran berakhir, Iwo Jima tidak langsung berubah menjadi simbol yang sederhana. Bagi Amerika Serikat, pulau ini dikenang sebagai salah satu pertempuran paling brutal dalam sejarah Korps Marinir. Sebuah kemenangan militer yang harus dibayar dengan korban yang sangat besar. Foto pengibaran bendera di Gunung Suribachi hidup dalam ingatan publik, namun di balik gambar ikonik itu tersimpan kenyataan yang jauh lebih sunyi. Ribuan prajurit gugur, mental yang hancur, dan trauma perang yang dibawa pulang oleh mereka yang selamat. Bagi Jepang, makna Iwo Jima berada di sisi yang sangat berbeda. Pulau ini tidak cerita keberhasilan militer, melainkan pengingat tentang fase akhir perang, tentang keputusan untuk bertahan tanpa kemungkinan menang, dan tentang pengorbanan yang tidak diharapkan membawa hasil setara. Iwo Jima menjadi bagian dari memori kolektif yang pahit, sebagai gambaran tentang batas terakhir sebuah negara yang semakin terdesak oleh kekuatan perang modern. Seiring berjalannya waktu,
makna Iwo Jima pun bergeser. Pulau ini tidak hanya dipahami sebagai catatan kemenangan atau kekalahan, melainkan sebagai studi tentang perang itu sendiri. Tentang bagaimana strategi disusun jauh dari medan tempur, lalu dijalankan oleh prajurit biasa yang harus menanggung konsekuensinya. Tentang bagaimana keputusan yang tampak rasional di atas kertas bisa berubah menjadi penderitaan panjang di lapangan. Iwo Jima juga menjadi gambaran nyata tentang wajah perang modern. Pertempuran ini menunjukkan bahwa keunggulan teknologi dan logistik tidak selalu menghasilkan kemenangan cepat. Perang justru berubah menjadi proses pengikisan yang melelahkan, di mana hasil akhir tidak ditentukan oleh satu momen heroik, melainkan oleh ketahanan fisik dan mental yang harus dibayar dengan nyawa manusia. Ketika Iwo Jima dikenang dalam upacara, monumen, dan buku sejarah, pulau itu tidak lagi berbicara tentang kejayaan. Ia berbicara tentang harga, tentang apa yang hilang ketika keputusan besar diambil, dan tentang beban yang harus ditanggung oleh mereka yang berada paling dekat dengan pertempuran. Dan pada akhirnya, Iwo Jima tidak hanya meninggalkan kisah tentang kemenangan atau kekalahan, tetapi tentang mahalnya harga dari keputusan yang diambil jauh sebelum tembakan pertama dilepaskan.